Allah. Kalau kalian menjamin keselamatan saya akan kasih tahu siapa bos besar saya itu. Kamu tuh banyak bicara ya, apa maksud kamu, ha? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Mas Ryan Official dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan malam hari ini kalian semua diberi kesehatan. Allah beri kalian semua rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Liontin Al-Qadar ini hanya tersisa satu, sujud Mas Kio, yang dimana kemarin kan kita mendapatkan dua dari bapak misterius itu. Yang satu alhamdulillah sudah ada sahabat kita yang memaharkannya. Jadi Liontin ini hanya tinggal satu, dan juga tetap ini adalah amanah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kalau memang nanti amanah ini sudah kita jalankan dengan baik, amanah ini sudah kita selesaikan dengan baik, nanti kata bapak misterius itu akan ada sesuatu yang akan diberikan kepada tim. Entah itu apa Mas Ujud, saya juga nggak tahu ya. Yang penting intinya malam hari ini kita ingin menyampaikan bahwa Liontin Al-Qadar ini masih ada gitu. Nah, untuk teman-teman Mas Sujud dan juga Mas Kio, selagi kita masih ada Liontin ini, kita harus gunakan Liontin ini untuk hal kebaikan. Jadi sahabat-sahabatku, teman-temanku, bunda-bundaku mungkin yang sedang menyaksikan bisa langsung komen-komen dulu, absen dulu dari mana aja yang sudah hadir, dari mana aja yang sudah ngeklik video saya, yang menyaksikan video saya. Ayo coba absen dulu. Terus saya juga mau tanya ini Mas Ujud. Ini kita merevisi tentang kejadian kemarin, itu jangan sampai terulang kembali gitu nih. Kejadian yang menimpa atau musibah yang menimpa Mas Kio ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Ya tanya juga dia Mas, udah kapok belum dia? Astagfirullah. Biasa aja Mas Uci. Tuh, udah ada kapoknya. Udah tahu dapat kayak gitu, udah dipukulin kamu tuh, masih juga mau ikut. Mas, emang kamu aja yang mau nolong Ryan? Nah, emang kamu aja yang mau bantu Ryan? Mau bantu Mas Habib? Hah? Kamu mau nolong apaan kamu? Yang ada kamu tuh ya nolong itu rentenir itu biar makin senang mereka itu. Harusnya kamu tuh sadar, kamu tuh udah tahu kejadian kayak gini ya kamu maklumi harusnya, bukan yang malah nyusahin kamu tuh. Mas, kamu itu loh nolong Ryan, nolong Mas Habib. Emang dapat apa? Hah? Ya, Kamu harusnya tuh, saya yang nanya sama kamu tuh, kamu dapat apa emang mau nolong? Ha? Apa tujuan kamu menolong? setidaknya saya menolong Ryan, menolong Mas Habib itu dapat uang, Mas. Kamu bukan menolong, kamu tuh namanya kamu merepotkan. Maksudnya sampai dapat uang gimana maksudnya? Gimana Mas Kio? Iya dia nih Mas. Diam dulu, Mas. Kamu tuh kemarin tuh pamer kamu banyak uang kamu. Tuh, saya nggak pamer, Mas. Emang saya kebetulan emang ada uang buat bantu Ryan sama Mas Habibi. Beda. Kalau nggak ada Mas Ryan kamu bicaranya beda. Pas ada beda lagi. Kok beda? Pas nggak ada beda. Beda gimana? Ayo coba jelasin. Beda jelasin kamu. Sampean nggak usah bernada tinggi gitu, Mas. Kamu tuh harusnya kamu ya, kalau kamu niatnya mau nolong, ya kamu tuh titipkan aja uangnya. Kenapa harus kamu yang ngasih coba? Titipkan ke siapa? Nah, Mas, di situ kan saya sama kamu. tujuan di situ kan aku yang mencari. Aku juga diamanahkan Mas Ryan kan. Aku nggak percaya sama kamu, Mas. Nggak percaya tapi kamu ikutin. Goblok kamu tuh. Astagfirullahaladzim.
Bahasa kamu dijaga Mas, ya. Kamu Karena- nggak berhak ngomong gitu ke aku. Bukan nggak berhak, tapi ya karena kan akibat kamu juga. Kalau dari awal kamu tuh nggak mau ikut, kamu tuh diam di tempat, nggak bakal kayak gini terjadi kalau kamu. Kamu itu loh kok ngatur-ngatur aku sih. Hah? Ryan aja nggak pernah ngatur aku kok. Asal kamu tahu di sini tujuan saya dan Mas Ryan itu mencari Mas Habibi, menyelesaikan masalahnya, bukan mencari kamu. Ujung-ujungnya apa? Mas Habibi belum ditemukan, malah nyelamatin kamu dulu. Kamu kalau nggak mau bantu ya nggak usah gitu Mas. Ya aku mau bantu Mas Bantu Habibi. apa kalau kayak gitu? Hah? Aku mau mencari Mas Habibi, bukan mencari kamu. Tapi karena kamu teman Mas Ryan, kalau kamu nggak temannya Kamu bodoh memang amat aku. bukan teman yang baik kamu itu. Udah. Sekio, Mas Sujud, kita di sini itu untuk apa ya? Mempelajari kesalahan-kesalahan kita kemarin. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita lakukan kemarin itu adalah kesalahan. Ya, itu kesalahan saya juga. Kenapa kok bisa sampai Mas Gio ini ikut disekap? Sedangkan tujuan utama kita mencari Mas Habibi kemana? Entah disekap di mana, kita tetap mencari, tapi kita terkena musibah. Ya udahlah, ini kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Nggak Semoga- bisa, Mas. Seharusnya dia memang harus dikasih pelajaran dia, Mas. Kamu loh mau ngasih pelajaran aku apa? Kamu dapat tamu Kamu ini dari mana sih? Kamu ingat nggak waktu itu kamu kurang ajar ngomong aku tuh ada buat aneh-aneh sama Mas Ryan, nah? Sejak kapan aku Kamu ngomong bilang kayak aku gitu, Mas? mempengaruhi Mas Ryan yang nggak baik-baik, ah? Sejak kapan aku ngomong kayak gitu, Mas? Kamu jangan bermuka Kamu dua kamu itu- di sini. Jangan cari omong-omongan kamu itu. Ya, kamu kalau di depan Ryan omonganmu kayak tinggi gitu kamu. Tinggi. Kamu tuh dari awal aja kamu udah sok jagoan. Sok jago gimana? Orang Tentang- niat aku nolong kok sok jago. Kamu itu yang sok jago. Di sini kamu berlagak miskin, di depan aku ngomong kamu mewah. Ya aku namanya punya uang ini. Emang uang kamu tuh bisa beli segalanya. Kamu itu nggak tahu di Mulutmu itu bayar dulu. Mampu nggak kamu bayar uang? nggak pernah bersyukur kamu kalau dibantu sama teman itu. Cukup belum debatnya? Tanya aja sama dia itu. Udah puas belum? Kita di sini itu ya mau nggak mau kita ini udah menjadi teman. Kita ini udah menjadi sahabat. Yang dimana sahabat itu saling menasehati, bukan saling menyalahkan. Jadi saya harap kita di sini saling merevisi lah. Kita saling mengingatkan apa kesalahan-kesalahan dari teman kita. Tuh. Ya, ini juga alhamdulillah setelah kemarin ada teman-teman yang menghubungi admin. Mohon maaf banget Mas Ucut. Mungkin ini masih rezeki saya. Ya insya Allah nanti kedepannya akan ada buat Saman juga. Nggak Saya apa-apa. alhamdulillah dapat baju dan juga sarung. Insya Allah kemarin Saman kan juga dapat sarung. Ya. Mungkin nanti kedepannya setelah sampean betul-betul ada yang mengenal, ada yang cinta dengan sampean, pasti ada sahabat-sahabat yang akan mengirimi sampean sarung ataupun baju koko. Amin. Begitupun dengan Mas Gio. Gak usah dia, kok sama saya ikut sekalian. Ngapain dia ditawar-tawarin? Gila, Ngerepotin aja. gila. Kan dia banyak uang, ngapain? Kalau Sejak kamu banyak uang. kapan aku punya uang? Kemarin kamu bilang kamu banyak uang, sok nunjukin kamu sementang ada 2 juta. Mulutmu itu Akhirnya jaga. apa? Uang kamu dibawa juga sama rentenir Jangan itu kan? tentang kamu udah tua di sini ya. Kamu seenaknya ngomong. Seharusnya kayak gitu, kamu Kak. yang muda juga menghargai yang tua lah. Ngargain apa kalau kamu nggak ngargain yang muda? Kita biar tenang dulu, kita sambil salawatan ya. Kita sambil salawat biar hati kita ini tenang. Nanti setelah salawat kita minta maafan karena juga kan baru hari raya Idul Fitri. Nanti pun dimaafin dia juga buat masalah lagi. Ya maka dari itu kita harus Mulutmu itu ikhlas. diem dulu kan? Gak bisa diem mulutmu itu. Mulutmu yang diam. Kamu siapa di sini? Kamu bilang siapa? Kok aku Sementang kamu siapa? Kamu nggak dengar ah?
Aku itu temennya Ryan, kamu itu yang siapa? Hah? Jangan mentang-mentang baru temen Ryan, kamu seenaknya kayak gitu. Jangan-jangan kamu teman makan Siapapun teman. yang saya kenal itu tetap menjadi teman. Mau teman lama, mau teman Iya, baru, dia itu tapi tetap- kemarin sombong nih Mas. Dia bilang aku yang pertama kali kenal. Ya emang, Kamu nih siapa? ya emang. Aku yang baru pertama kali kenal Nah Ryan. itu kan. Nah, kamu itu sombong. siapa? Hah? Kamu itu cuma orang baru di sini. Yo, nggak ada orang baru, nggak ada orang lama, semua tetap sama. Teman saya semua. Kok malah jadi rebutan yang pertama sama yang adalah kita salawatan. Saya tahu mungkin teman-teman ini sampai ini hatinya panas, ya otaknya panas ini. Enggak, saya nggak panas Mas. Ya, jadi kita harus. Tapi kalau saya ngelihat ke kiri ke sana ngelihat muka dia panas saya. Karena nggak mau dengar apa yang Kamu kata. itu yang setan, kamu itu. Oh, Astagfirullah, saya ini Panas aja kamu. ajar. sudah ya, sudah kita salawatan. Sahabat-sahabatku, maafin kalau memang tadi ini ada sempat terjadi perdebatan, ya. Namanya tim ya kayak gini emang sahabat teman-teman. Udah langsung saja, bantu salawatan Mas Gio, Mas Sujud. Kita langsung salawatan bareng. Kita udah lama nggak salawatan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arus al-khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arus al-khafiqaini. Ya Muayyad ya Majad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat gimana? Teman-teman udah pada tenang belum hatinya? Udah pada adem belum? Ya, kalau masih mau debat lagi, ya jangan pas di video kalau bisa. Sahabat-sahabat itu paling nggak suka lihat kita itu debat. Ya, kita kelihatannya nggak kompak.
Nah, kelihatannya seakan-akan kita ini nggak bisa menjadi tim yang sempurna. Kita jangan meniru orang-orang lain. Kita tim, jangan sampai permasalahan kita ini diketahui oleh orang lain. Mas Ucup, Mas Gio, untuk kedepannya ya kita kalau bisa kamera on ini ya, jangan sampai kita itu berdebat. Dengar itu. Ya, ini juga untuk kebaikan para sahabat-sahabat ini pada nggak suka. Saya nggak mau teman-teman kita ini jengkel ke saya nggak mau. Kalau bisa teman-teman itu harus cinta kepada kita pun harus cinta kepada para penonton-penonton. Tanpa penonton, tanpa para sahabat-sahabat, kita nggak akan ada artinya. Astagfirullah. Makan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mas, sini mas. Ya Allah. Tak ngeliatin dari tadi. Siapa? Siapa? Ini Saya temannya Ryan. Mau lihat bapaknya nggak kenal sama kamu. Oh, diamlah. Mulutmu itu dijaga ya. Oke. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Iya, Dek. Sabar. Dia yang duluan, Dek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Punten, saya baru bisa memberikan 1 liontin kepada teman-teman kemarin. Insya Allah akan segera ada yang ingin memaharkan ini, Mbah. Ya ini hanya tersisa 1, yang 1 sudah ada yang memilikinya, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang seseorang yang memang membutuhkan liontin. Dia sudah berada dalam kebutuhan yang amat sangat. Berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi untuk kamu, nak, Kanjeng Eyang Guru sudah mempersiapkan. Masya Allah. Untuk saya Ya, sudah dipersiapkan. Alhamdulillah. Apakah saya boleh tahu, Kak? Mungkin apa yang sudah dipersiapkan oleh beliau? Kanjeng Guru masih bertapa di gunung. Jadi saya belum tahu apa yang kasih ke kamu. Sebentar mas, saya potong. Saya mau nanya juga sama mas. Teman mas kenapa pergi kalau ada bapak ini? Saya pikir tadi ya dia mungkin mau kebelet pipis Iya, atau mungkin apa mas, tapi dia aja nggak apa. mukanya mencurigakan mas. Ya, sujud. Nggak usah kita berpikiran buruk. Mumpung ada mbahnya ini. Istighfar, nak. Hanya orang yang bersabar bersama Allah. Baik mas. Tuh, dengerin mas. Kita nggak boleh berprasangka buruk. Meskipun ya mungkin dia sakit perut ke kali sebelah. Ya, jadi mungkin apalagi mah yang ingin panjenengan sampaikan. Saya juga bingung tiba-tiba panjenengan ini hadir. Kok tiba-tiba gitu. Apa panjenengan sudah makan? Saya selalu menyertaimu. Amin. Saya selalu berada di dekat. Amin, terima kasih. Begitu juga Allah. Allah selalu mendampingi. Amin. Meskipun engkau merasa perih, kesakitan, percayalah, Allah akan memberi jalan keluar. Amin.
Alhamdulillah. Kemana dia? Kemana Gio? Iya nggak ngerti aku mas. Makanya aku mulai curiga aku sama teman mas itu sebenarnya. Curiga gimana maksudnya bersujud? Ya tadi aja dia waktu mau salam aja dia ragu mas. Sekarang dia pergi. Ya. Saya bingung. Namanya juga orang awam, orang yang nggak tahu pasti akan mengira beliau ini orang yang nggak waras gitu loh. Sedangkan kalau orang yang tahu pasti nggak ragu-ragu untuk bersaliman. Mungkin Mas Gio itu belum tahu, tapi bersangka baik aja dulu. Kita harus bilang gimana? Ya memang kadang apa ya, kalau kita pikir secara logika ini nggak masuk akal. Iya mas. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami di dunia asli, di dalam dunia nyata, kita nggak bisa nggak habis pikir udah. Ya yang jadi masalah kan mas, dia kan selalu ngomong mau bantu, mau kemana mas pergi pun dia mau ikut. Bahkan ketemu rentenir dan preman itu dia mau maju mas. Tapi kenapa ketemu bapak ini nggak mau? Apa jijik dia? Astagfirullah. Makanya kita coba bilangin, nanti kita coba tegur dia agar apa ya, agar ya meskipun dia nggak mau, nanti nggak mau ketemu sama bapak ini nggak apa-apa. Yang penting kita kasih tahu siapa beliau ini, dan beliau ini adalah orang yang berpengaruh Mas Sujud di dalam hidup kita. Beliau ini yang selalu membantu kita. Pelantara beliau yang membantu kita dengan adanya liantin ini. Ya, dengan adanya liantin Al-Qadar ini. Beliau yang membantu. Jadi makanya harus berhati-hati pada orang yang tampilannya tenang, tapi kamu harus hati-hati. Air tenang menghanyut. Oke, Mbak. Tetap waspada dengan orang-orang di dekatmu. Sabar, ikhlas, tawakal. Insya Allah Pak. Biasanya anak muda itu amarahnya yang meluap. Itu yang harus diredam. Sesungguhnya kita punya sedulur, namanya sedulur papat limo pancer. Nah, ada amarah, alwama, supiah, mutmainah. Tapi yang muncul dalam diri kita itu amarah sama alwama. Alwama itu apa, Mas? Alwama itu dia di dalam diri kita itu membuat sesuatu yang tidak bisa kita dapat, tapi harus kita dapat. Nafsu, harus mendapatkan itu. Nafsu. Kalau amarah, lihat lihat orang, waduh, itu amarah. Soalnya kalian di sini kan? Kalian itu masih berani datang ke sini kalian ya? Ngajar kalian. Kapok-kapoknya kalian. Kamu bikin saya jantungan kamu. Karena kalian sudah bikin kami seperti itu kemarin. Nah, sekarang saya ingin membalaskan dendam kalian itu. Mas dendam? Oh betul. Saya akan balaskan dendam kalian. Kenapa kalian itu? Siapa orang itu? Kenapa kalian? Kalian berteman dengan orang gila. Mulut kalian dijaga. Kalian itu yang gila ya. Pantas kalian semua itu gila, sama kayak netizen, karena kalian itu bersekongkol dengan orang gila. Kalian boleh menghina saya. Kalian boleh menghina Mas Sujud. Kalian boleh menghina Mas Habibie. Jangan menghina netizen atau bapak ini. Kalau kalian berani-berani menghina beliau,
maka tidak Dia akan adalah ada yang ampun tikus, untuk Mas, kalian. dalam got. Kalian mau-maunya ya teman-teman. Orang gila. Gak malu kalian. Orang apa kalian ini? Jangan memandang seseorang itu dari mata saja, tapi coba kalian rasakan ketika berada di dekat beliau, hati kita itu tenang. Alah, omong kosong itu. Cuma perasaan kalian saja. Karena memang kalian sudah dibutakan oleh dunia. Gak peduli. Yang terpenting uang. Seharusnya itu kamu yang tahu malu, ya? Hah? Harusnya kamu tahu malu kamu sudah tua. Maafkan omongan mereka, Tobat Pak. kamu tuh. Amal yang harus kamu Sudah ada saya, dapatkan. Ibadah kamu tahu ya. Saya nggak peduli. Omongan kalian. Mana kata netizen seperti kata kamu itu, ha? Mana? Apakah ada netizen yang sudah memaharkan liontin itu? Mana? Nggak ada kan? Sudah ada satu sahabat-sahabat saya yang memaharkan. Alah, memaharkan berapa, ha? Netizen itu miskin. Kalian semua itu miskin, apalagi sekarang kalian, ha? Sekongkol dengan orang gila itu. Sama-sama gila kalian semua itu, nggak ada otak kalian itu. Oh, kurang ajar mulut kamu ya. Biarin kamu ya. Hah? Mau apa kalian? Kemarin kalian sudah membuat kami kesakitan. Sekarang saatnya kami akan membahaskan rasa sakit itu. Nggak takut gitu. Ngapain takut sama Nggak kalian? kapok kalian. Kalian itu orang-orang biasa, orang-orang nggak punya otak. Gini loh. Orang bodoh. Bentar dulu. Liontin El-Qadar. Kalian itu gila sama seperti kayak dia itu. Mulut kamu nanti ya, pecahkan mulut kamu tuh Gila ya. sama orang. Coba kalau berani, ha? Kamu dibiarin kamu, disabarin kamu tuh. Makin jadi-jadi kalian ya. Ngajar. Lihat dia, di pojokan. Jangan kamu nunjuk-nunjuk ya. Dia itu memang orang gila, kayak tikus nyemplung di got. Jaga omonganmu. Cukup, Kalian itu, kalian nggak ada urusannya dengan Nggak beliau. tahu malu. Ya, kalian nggak ada urusannya. Kalian cukup menghina saya saja. Lalu apa urusan kalian kalau saya menghina orang itu, ha? Apa kalian dapat uang dari orang gila itu? Enggak kan? Sama-sama orang gila. Saling membutuhkan. Kalian yang gila. Gila uang kalian tapi Butuh kok sama lupa. orang gila. Gini Dia aja. sudah gila. Kalian maunya apa sekarang? Kalian maunya apa? Gak usah banyak ngomong. Sekarang ngomong maunya apa? Kami kesini mau balas dendam. Dan kami mau liontin itu. Kamu serahkan ke saya sekarang juga. Kalian itu lupa diri kali ya. Hah? Yang gila tuh kalian. Utang yang seharusnya berapa, yang kalian minta berapa. Kalian tahu diri harusnya. Memangnya saya peduli dengan omongan kamu. Biar orang-orang melihat kita itu buruk. Tapi Memang kau buruk. Kamu diam kamu. Kamu buruk. Diam. Gimana, Mas? tapi kita baik di mata Allah. Kamu dengar itu. Kalau mereka tidak bisa memiliki liontin ini karena berhati buruk, Oke, Mas. dan Allah tidak mungkin merelakan untuk orang-orang yang berhati buruk. Oke, Mas. Dengar itu. Kalian nggak tahu di mana saya bisa mendapatkan liontin yang sangat berguna dan bermanfaat. Dari mana? Kalian ingin tahu? Apa dari orang gila itu? Karena kalian kan sudah gila semua. Tapi Kan? kalian menginginkannya Gila. kan? Kalian menginginkannya kan? Tapi kalian tidak tahu asal usulnya dari mana kan? Memangnya kami harus tahu di mana asal usul liontin itu. Saya tidak peduli dari mana liontin itu berasal. Yang saya mau liontin itu harus jatuh ke tangan saya saat ini juga. Bagaimana? Berikan aja kalau dia mampu memegangnya. Hei orang gila, diam kamu. Kamu itu sudah gila, tak punya otak kamu. Diam kamu. Gini, sampean bisa memiliki liontin ini, tapi coba kita ikuti apa kata dari Mbah itu ya, Mas Sujud. Kalau memang kalian sanggup untuk memegang liontin ini, akan saya persilahkan kalian untuk memilikinya. Tapi ketika kalian tidak bisa menyentuh atau memegang liontin ini, maka jangan salahkan saya kalau kalian saya hancurkan sekarang juga.
Kamu tidak akan bisa menghancurkan kami. Kamu itu nggak usah songong kamu itu ya. Sebenarnya untuk menghancurkan kalian berdua itu gampang. Tapi saya punya hati nurani. Saya masih punya rasa kasihan kepada kalian. Saya saat ini berada di sini. Astagfirullah, sujud. Hati-hati. Di sini kalian rupanya. Aku cari cara-cara. Banyak bicara kamu. Kamu sih nggak bodoh sakti. kamu tuh. Kamu nyewa dukun nggak sakti. Nyari saya aja nggak bisa sampai ke sana. Gimana? Aku sudah bilang tadi. Apa? Aku akan datang untuk kembali menuntut balas atas kelakuanmu tadi. Kurang ajar. Kasih mereka pelajaran, Mbak. Apa? Kasih pelajaran gimana? Katanya Tunjukkan kemampuan sampean, Mbak. Tunjukkan kesaktian jalan, Mbak. Untuk menghancurkan mereka semua, Mbak. sujud, hati-hati, tetap fokus. Jangan sampai ngelamun. Oh, agak ke sini Mas Sujud. Agak ke belakang. Monggo. Bikin dia kapok. Samen Untuk kelakuannya. mau lawan atau saya saja? Kapok. Mending gini, Samen lebih baik tobat ya. Tobat, gak usah kayak gini. Daripada kalian hancur sendiri nanti, ya. Memang saya akui. Dan kamu membawa liontin itu, aku bisa merasakan kekuatan yang nggak pernah aku alami sebelumnya. Ya jelas dong. Leontin ini bukan Leontin sembarangan. Ya. Tapi kamu jangan sombong dulu. Aku datang dengan 2 kali kekuatan sudah aku siapkan. Berkali-kali, beribu-ribu kali lipat kekuatan yang kamu datangkan, yang kamu pelajari. Tidak akan pernah sanggup untuk melawan istimewaan dari Leontin Al-Qadar. Monggo silahkan. Jangan sombong dulu kamu anak. Saya tidak menyombongkan diri. Saya hanya mengomongkan tentang fakta. Kenapa saya salah ketika saya ngomong tentang fakta? Kalau kalian mau duel, ayo silakan duel. Baik. Kali ini aku akan tunjukkan satria yang sebenarnya. Akan kau rasakan kekuatan ilmuku yang paling dasar. Rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan pelantara Leontin ini, hancurkan semua ilmu hitam ya Allah. Subhanallah. Allah Akbar. Kamu kenapa bisa jatuh, Mbak? Minta doa ya. Bangun kamu. Cepat bangun, lawan dia. Kenapa? Itu apa itu? Merah-merah itu. Kamu jangan sombong dulu. Paksa. Nanti kalau kamu lengah, kamu akan rasakan akibatnya. Loh enggak, saya belum ngapa-ngapain loh, kok udah jatuh beliau. Ayo bangun, Mbak. Lawan dia. Bangun, Mbak. Lawan dia. Kamu jangan malu-maluin, Mbak. Saya sudah bayar kamu mahal ya. Liontin itu dia bikin ya seperti itu. Kamu jangan banyak alasan kamu. Bodoh kamu. Cepat bangun. Cuma segitu aja, Mbak. Katanya itu sampai ini, Mbak. Coba lawan sekali lagi, Mbak. Berikan kekuatan sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahru qalu sayyid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru asma'i syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gimana? Sakti. Lihat. Kenapa, Mbak? Sampean, Mbak. Kok cuma segitu aja, Mbak? Bangun, Bang. Bangun. Kenapa kamu kalah sama mereka? Bangun kamu. Percuma aku bayar kamu mahal-mahal kalau kamu akhirnya
juga. Asal kalian tahu, Mbah, yang sakti itu bukan saya. Yang sakti itu bukan tubuh saya. Tapi karena perantara dari liontin ini, ya, liontin ini akan aktif ketika ada seseorang yang berniat jahat. Ya. Jadi kalian jangan sembarangan. Kamu kenapa juga kamu kalah? Maju cepat serang dia. Kenapa? Kalian ini sama-sama gak becus. Percuma saya bayar mahal kalian berdua. Kamu lihat dua orang kayak ini, kamu aku juga kamu ini. Halo. Banyak bacot kamu tuh. Kualat kamu nanti. Hah? Cepat bangun. Baiknya kamu tobat. Tobat kamu itu. Yang kamu anggap sakti, yang kamu bayar mahal aja. Apa? Aduh. Gak ada apa-apanya kan? Liontin itu. Liontin yang luar biasa. Sekalipun aku gak pernah berhadapan dengan kekuatan sedahsyat ini. Terus kamu masih ada di sini, mau mati kamu? Kamu kalau masih ada di sini lama-lama mati. Liontin itu, dengan liontin itu, apapun kekuatan hitam, kekuatan jahat yang ada di muka bumi tidak akan pernah bisa menembusnya. Bajingan, liontin bajingan. Jangan pernah bilang liontin ini bajingan, maka leher kamu akan terasa semakin sakit, maka leher kamu akan patah semakin lama. Kamu ya? Gimana? Kamu sekarang bisa menang. Tapi kamu jangan senang dulu. Apa? Aku akan tetap kembali. Aku janji akan tetap kembali. Akan kembali untuk menghancurkan kekuatan liontin bangsat itu. Awas kamu ya. Kamu mau kemana, Mbak? Kurang ajar. Bangun kamu, bangun. Kalian semua ya, curang kalian semua. Curang gimana? Kalian seharusnya kalau mau menghadapi kami gak usah pakai liontin itu. Terus pakai apa? Bangun kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkan liontin ini. Semoga dua orang yang sedang berada di depan saya ini engkau sentuh hatinya, agar mereka ini mau bertaubat, agar mereka mau kembali ke jalanmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Hentikan semua ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sudah, Mas Sujud. Kita sudah coba menyentuh hati mereka melalui pelantaran yang ini agar mereka bertaubat. Coba sampean dudukkan. Sampean duduk, Mas. Sampean duduk. Ya Allah, ini kita tidur gimana kalau najis semua darah kayak gini? Jangan cari 3 minggu. Udah enggak Mas, sampean duduk, sampean duduk. Sampean duduk. Duduk yang benar. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya kalian ini memang memiliki niat yang buruk atau memang hanya sekedar menagih hutang? Sehingga sampai ini berani-beraninya sampai melukai teman saya. Kenapa sampai segitunya? Dengan bunga yang itu sangat tinggi sekali. Hanya telat 3 hari kalian tambah utang itu sebanyak 2 juta.
setiap 3 hari sekali. Sekarang kalau dipikir secara logika itu sangat tidak masuk akal. Iya. Ada niat apa sebenarnya? Mohon maaf Mas. Sebenarnya saya hanya suruhan orang Mas. Saya hanya suruhan bos saya. Karena kami hanya menjalankan tugas dari bos saya, Mas. Apakah bos kamu bukan yang perempuan itu? Iya Mas. Maka dari itu saya hanya suruhan bos Mas. Jadi saya berbuat seperti ini karena memang itu tugas saya untuk menagih hutang. Karena kalau saya tak menjalankan tugas saya, maka saya sendiri yang akan dihajar bos sama bos saya Mas. Saya tahu. Mohon maaf. Tapi cara sampean, cara menagih hutang sampai itu cara yang sangat salah. Iya. Orang memang punya hutang, tapi kalau memang belum mampu bayar, ya, sampean bilangin secara baik-baik. Coba kita tanya ini yang perempuan dulu. Ya. Mas sujud sini aja, Mas sujud. Bu, saya mau bertanya. Saya akui, saya memang bersalah melakukan semua ini. Tapi di sini saya hanya suruhan dari bos besar saya. Karena di sini saya yang harus menghentikan Habibie berhenti berdakwah. Karena Habibie adalah ancaman terbesar bos saya. Saya terpaksa melakukan semua ini. Kalau tidak, maka saya sendiri yang akan jadi korbannya. Sebenarnya saya tidak mau bekerja seperti ini. Tapi semuanya terpaksa saya lakukan karena ancaman dari bos besar saya. Berarti sampean suruhan. Saya terpaksa melakukan semua ini. Lalu sekarang di mana Mas Habibie berada? Sampean simpen di mana dia? Tunjukkan kepada saya sekarang. Malam ini juga kita jemput dia. Sebenarnya saya juga tidak tahu sekarang Habibie di mana. Astagfirullah. Karena saya sudah gagal mendapatkan liontin itu. Maka bos besar saya memindahkan Habibie ke tempat yang lebih. Saya tidak tahu di mana itu. Mana ini Mas? Lalu siapa bos besar kamu? Coba sebutkan namanya siapa? Sebutkan. Siapa dia? Agar siapa tahu saya kenal. Coba sampean sebutkan. Saya tidak bisa menyebutkan siapa bos besar saya sebelum saya mendapatkan liontin itu. Dan saya sudah pasrah, saya tidak bisa mendapatkan liontin itu. Karena liontin itu ada yang lebih berhak, yaitu netizen yang berbaik hati. Saya mengaku kalah, saya pasrah. Saya di sini hanya melakukan tugas saya. Kalau tidak saya, maka saya yang akan dibunuh oleh bos besar saya itu. Kalau memang sampean sudah betul-betul ingin berhenti dari pekerjaan ini, insya Allah kita tetap harus melindungi mereka, Mas Ucup. Iya, insyaallah. Hati-hati, karena berdakwah adalah ujian yang sangat berat. Semua orang menghujat, membuat dia itu tidak bisa untuk berdakwah. Itu yang dialami oleh Habibie. Dan hati-hatilah untuk orang-orang yang belum tahu, yang berhati buruk. Harus belajar kamu nak. Baik, saya izin untuk menginterogasi dulu perempuan itu. Saya tanyakan kenapa teman Mas nggak mau balik juga Mas? Kita jangan pikirkan itu dulu. Kalau memang dia, kamu biarkan saja. Saya curiga sama teman Mas itu. Harusnya kan dia tadi keluar duluan Mas. Lalu dukun itu masuk. Tapi kenapa? Seharusnya kan dia bisa dapat tadi makan dukun itu. Biarin Mas.
Mas Sujud, ingat tugas kita belum selesai. Meskipun mereka sudah bertahu mau ingin menyudahi atau bertaubat atas tindakan mereka, tapi tetap tugas kita belum selesai, yaitu menemukan di mana Mas Habibie dan siapa di balik semua ini. Kita harus menguat, kita harus cepat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di sini. Lindungi saya, maka saya akan kasih tahu siapa bos besar saya itu. Kalau kalian menjamin keselamatan saya akan kasih tahu siapa bos besar saya itu. Jangan berharap keselamatan kalian kepada saya, karena semua ini sudah ada yang mengatur. Keselamatan kalian, umur kalian itu sudah ada yang mengatur. Kalian minta keselamatan tetap kepada Allah, jangan kepada manusia. Saya hanyalah hamba yang mungkin dipasrai atau diamanahkan untuk berjuang di jalan seperti ini. Meskipun banyak orang yang menghujat, banyak orang yang tidak suka, tapi yang penting kita memiliki keikhlasan di dalam hati. Kalau memang betul-betul Samen sudah mau berhenti dari pekerjaan seperti ini, saya sarankan Samen bertaubat, karena sudah banyak teman seperti Mas Sujud, seperti saya sendiri yang sudah sampai siksa, yang sudah Samen pukulin, bahkan nggak hanya 1 tetes, 2 tetes darah yang keluar dari tubuh, banyak. Saya melakukan itu karena terpaksa. Kalau saya tidak bisa mendapatkan liontin itu, maka nyawa saya sendiri yang akan jadi korban. Saya juga punya keluarga. Kamu nggak berani nyebutin bos kamu tuh kenapa? Apa yang kamu takutin dari dia? Ha? Sebenarnya bos besar saya itu adalah teman baik Habibie sendiri. Tapi dia sudah bersekutu dengan iblis. Astagfirullah, siapa? Teman baik. Kamu jangan main-main kamu. Saya bicara jujur, karena kalau sampai Habibie berdakwah terus, dia akan mengancam, dia akan membuat bos besar saya itu bangkrut. Karena bos besar saya itu menganggap Habibie adalah ancaman terbesarnya dalam usahanya. Siapa maksudnya, Mas? Nanti ada seseorang yang ingin mencoba untuk membunuh atau Ini kenapa ada? Kamu dari mana kamu? Udah, kamu diam dulu. Kenapa ada mereka berdua? ya mereka mau bertobat, mereka menyesali apa perbuatan mereka. Udah lah, yang daripada disimpan di sini mending suruh pergi aja lah. Harusnya kamu tahu. Tadi kan kamu yang keluar kan? Udah, kamu diem dulu, nggak ada urusan sama kamu. Pergi aja lah. Kalian nggak ada gunanya di sini. Biarkan mereka Kamu baru masuk kok bertobat. ngatur-ngatur. Kamu itu diem dulu. Kamu tadi keluar. Ini datang ini setelah kamu keluar. Harusnya kamu tahu kan? Kamu kemana? Aku habis. Habis apa kamu? Kamu mau banyak alasan kamu. Dari mana kamu? Udah lah Mas, diem dulu kamu itu. Udah ya, Kita suruh juga pergi aja lah ya. Ya mereka mau Gak ada gunanya juga di sini. Kamu biarkan mereka mau bertobat lah. Biarkan. Saya tidak tahu aku ini masih karena semua ini nggak mau jadi udah mau lepaskan kami berdua. Udah kamu pergi aja lah. Nih, biarkan mungkin mereka ingin kembali ke jalan yang lebih benar. Insya Allah ya kita masih belum memiliki tempat tinggal. Sementara kalau sampean mau tinggal bareng kita tetap ada di sini. Atau sampean mau kembali menjalani aktivitas seperti biasanya nggak apa-apa. Yang penting sampean kan sudah berbuat zalim kepada orang lain. Nah, sampean saya sarankan untuk melakukan syahadat lagi. Karena di Islam itu tidak pernah diajarkan untuk zalim kepada orang lain, apalagi menyiksa sampai seperti itu. Saya sarankan kita bareng-bareng bersyahadat agar keislaman dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini ada. Itu ya, bisa dipahami. Ya, kita syahadat. Bantu tuntun kami. Atau Mas Ucun
ya sujud sama yang lebih tua atau gimana? Udah, sana kamu. Udah kamu tuntun itu. Ngomong kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu Muhammadan Muhammadan wa rasuluh. rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Lu udah jadi saudara kita. Mbaknya. Amin. Salatnya yang benar, jangan bolong-bolong Mas ya. Udah nggak usah kerja kayak gini lagi. Jadi tukang sayur nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pakai jilbabnya Bu. Udah pergi kalian. Ngapain di sini kalian? Kamu ini apa kamu Kamu ini? itu diem dulu. Udah kalian pergi aja lah. Kamu baru dengar tadi kan? Ha? Gak guna di sini kalian itu. Udah pergi. Kamu yang pergi. Apa kamu ini? Kamu itu diem kamu itu. Kamu baru dengar tadi kan baru sadar kan? Udah kamu itu nggak tahu. Kamu maunya apa kamu? Pergi kalian. Ha? Mengajar kamu. Maksudmu apa? Udah kalian itu, ha? Maksudmu apa maksudnya? Kamu itu diem dulu. Loh, kok kurang ajar? Kamu baru dengar tadi. Dia itu nggak guna. Mereka berdua itu kalimat ngapain? syahadat tadi. Hah? Baru mengucapkan kalimat syahadat. Maksudmu apa? Ya mereka nggak guna di sini. Ngapain dia di sini? Aku curiga sama kamu. Curiga apa? Ya kita curiga kamu itu udah curiga. Dari tadi kamu itu. Kamu tadi keluar, ha? Masuk kamu ngusir. Maksudmu apa? Kamu itu banyak bicara ya. Apa maksud kamu, ha? Jangan kamu di sini mencari mereka ya. Kamu tahu ya? Dia itu nggak guna, Di sini tuh jangan kami itu ya. Capek-capek kami cari rentenir dulu itu, ha? Udah. Ajar kamu kok kalah. Bisa dengerin saya apa enggak? Udah ya. Udah. Jangan saya bilang apa nanti jangan sampai teman-teman itu tahu kalau kita ada masalah. Ini ya, teman-teman bisa langsung saja. Kalau memang mau memahami lebih apa dari. Ya sudah, sujud sudah sabar Mas. Ada apa-apa nih sama dia nih? Ya. Jadi intinya sahabat-sahabatku, Kumpul kamu ya. kalau mau ini hanya tersisa satu, sahabat-sahabat bisa maharkan di nomor yang tertera 0888 0966 9667 untuk langsung memaharkan Yantin Al-Qadar ini. Mumpung hanya tersisa satu sahabat, ini langsung saja chat admin, saya sendiri yang akan membalas. Mungkin cukup sekian teman-teman ya. Udah ya, jangan sampai ribut lagi. Kita waktunya udah istirahat. Pura-pura sakit kamu tuh, ha? Sudah Kamu Mas. main pukul dulu ya. Sudah. Hah? Sahabat-sahabat, Main pukul ya. saya kurang ajar, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya sahabat. Sudahlah, kalian itu udah besar.